Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Libur Nataru, Natal dan Tahun Baru itu tentu saja kita mengetahui bukan hanya dirayakan oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia, tetapi juga oleh orang-orang Islam, di mana sekarang kita mengetahui bahwa masjid-masjid, langgar-langgar itu gegap gempita, dipenuhi oleh ceramah dari para ustadz, para khotib yang menjelaskan tentang Natal dan Tahun Baru, tentang larangannya, tentang bagaimana mereka bagian dari identitas tertentu, bagaimana moral, bagaimana etika, bagaimana akidah dan lain sebagainya. Kita mengetahui hal itu. Tapi satu hal yang harus didekonstruksi dalam hal ini tentu saja adalah bahwa perayaan Tahun Baru itu tidak terikat pada agama tertentu. Bahkan Kristen pun sebenarnya hanya mengadopsi. Mereka bukan mempelopori, mereka bukan yang pertama menjalankannya, tapi hanya mengadopsinya saja. Kenapa seperti itu? Karena perayaan Tahun Baru itu adalah perayaan paling tua, salah satu perayaan paling tua dalam sejarah umat manusia. Sebelum Kristen ada, sebelum Islam terkodifikasi dan sebagainya, ini sudah ada. Sejak kapan sudah adanya? Bahkan sejak manusia belum mengenal angka tahun. Kok bisa seperti itu? Karena perayaan Tahun Baru itu mewakili munculnya pertama kali sains di seluruh dunia. Bagaimana ceritanya? Kita simak di video ini. Jadi silakan tonton sampai tuntas. Yuk kita mulai. Baraya tentu saja mengingat tentang betapa hebohnya ramalan kiamat tahun 2012 gara-gara ditemukannya kalender suku Maya yang menjelaskan bahwa kalender mereka itu berakhir tahun 2012, dan dengan itu diasumsikan bahwa kiamat memang akan terjadi tahun itu. Sebenarnya banyak kejanggalan di sini. Misalkan kenapa juga kita yang bukan orang suku Maya tapi percaya pada kalender itu, atau kenapa kalender itu harus diinterpretasikan dengan cara seperti itu? Toh orang Maya juga tidak menganggap bahwa kalender itu menceritakan tentang kiamat. Orang-orang Maya menceritakan bahwa akhir dari kalender mereka itu bahwa mereka harus bikin kalender yang baru, kan begitu. Yang berarti itu sebenarnya adalah tahun baru, kan begitu ya. Tapi apapun itu, betapapun hebohnya cerita di masa lalu itu, sebenarnya di sini kita dipertunjukkan bahwa orang Maya yang sangat terisolir dari kebudayaan yang lain pun, itu ternyata mereka memiliki sistem yang kemudian memunculkan tahun baru. Nah, kenapa seperti itu? Karena tahun baru itu adalah salah satu budaya global. Di mana-mana ada tahun barunya. Sekali lagi, walaupun tanggalnya beda, walaupun harinya berbeda, tetapi tahun baru itu pasti ada di seluruh dunia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita harus runut ini dengan kacamata sejarah. Jadi ceritanya begini, Baraya. Manusia itu kita sepakati hanya bisa bertahan hidup kalau mereka hidup berkelompok. Bahkan evolusi manusia itu mengarahkan kita untuk hidup dalam kelompok. Makanya yang berkembang dalam otak kita itu adalah kemampuan berbahasa, agar kita bisa berkomunikasi dengan pihak yang lain. Nah, karena manusia itu hanya bisa hidup berkelompok, maka manusia itu dituntut untuk ada dalam satu komunitas yang terus-terusan. Tetapi kalau manusia membutuhkan lebih dari sekedar bertahan hidup, maka mereka bukan hanya harus berkelompok, tetapi mereka juga harus berkelompok dan menetap di satu tempat. Kalau mereka harus menetap di satu tempat, maka mereka kesempatan untuk membangun peradabannya lebih baik lagi, lebih besar lagi. Karena di situ akan menghasilkan hierarki dan organisasi yang lebih mapan. Begitu. Nah, tapi kalau misalkan manusia itu harus menetap, maka mereka membutuhkan beberapa pengetahuan baru atau sistem ilmu pengetahuan baru. Setidaknya mereka harus mengetahui tentang bagaimana caranya bercocok tanam dan bagaimana caranya beternak, sehingga mereka tidak tergantung pada perburuan dari alam, kan begitu. Nah, untuk bisa bercocok tanam, maka mereka membutuhkan juga air. Maka kelompok-kelompok manusia paling tua yang ada di satu tempat tertentu yang maka mereka pasti ada di dekat sumber mata air atau dekat dengan sumber air, ke danau, sungai, atau laut, atau rawa-rawa. Nah, danau, laut, dan rawa-rawa itu akan kita bahas kapan-kapan kalau memang dibutuhkan. Nah, kalau yang sungai, ini sungai terbukti adalah orang-orang yang akhirnya memunculkan peradaban-peradaban yang lebih besar. Makanya misalkan Toynbee menyebut bahwa peradaban-peradaban kuno di seluruh dunia itu munculnya pasti dari lembah sungai. Kita mengetahui misalkan peradaban Mesir kuno dari sungai Nil, peradaban Cina dari sungai Huanghe, dari Yangtze, kemudian orang-orang Mesopotamia berasal dari Efrat dan Tigris, kemudian India kuno berasal dari sungai Indus dan sebagainya. Semuanya adalah daerah aliran sungai.
Nah, tetapi orang-orang yang menetap di daerah pinggiran sungai pun itu sebenarnya punya masalah baru, punya tantangan baru, yaitu bahwa seringkali sungai itu menjadi musuh bagi manusia, tetapi memberikan kepada manusia itu kesempatan untuk bertahan hidup. Sungai itu kadang-kadang banjir bandang, menenggelamkan banyak sekali pemukiman, tetapi kadang-kadang memberikan tanah yang sangat subur, kan begitu. Nah, orang-orang Mesir kuno misalkan pada waktu itu berpikir keras, bagaimana mereka bisa mengetahui kapan terjadinya banjir bandang sehingga mereka bisa mengungsi, dan kapan sungai itu bisa surut dan memberikan endapan lumpur yang sangat subur sehingga mereka bisa bercocok tanam di pinggiran sungai itu. Dan ketika mereka bercocok tanam, mereka tidak usah khawatir akan terjadinya banjir bandang. Nah, kemudian setelah lama-lama mengamati, orang-orang Mesir kuno kemudian menemukan satu rumusan bahwa ternyata banjir bandang sungai Nil itu periodik gitu. Banjir itu terjadi kalau konstelasi bintang sedang begini. Oh, mereka kemudian dicatat semuanya. Kalau bintangnya begini, konstelasinya begini, maka sungai itu akan terjadi seperti itu. Setelah perhitungan modern, kita mengetahui bahwa orang-orang Mesir kuno itu kebanjiran pada bulan Juli, Agustus, September. Setelah itu surut, sungai Nil akan menyusut, dan kanan kirinya itu akan meninggalkan endapan lumpur yang sangat cocok untuk bercocok tanam. Maka bulan September itu orang-orang Mesir kuno bercocok tanam di situ. Nah, orang-orang Mesir kuno itu kemudian membayangkan, menciptakan sebuah kosmologi gitu, atau menciptakan bahwa alam semesta itu siklus dan banjir bandang itu adalah kelahirannya. Setelah itu menyusut, baru manusia yang bercocok tanam untuk bisa menghidupkan kelahiran itu. Nah, tapi lambat laun makin menyusut sungainya, dan kemudian kita harus segera panen, menimbun makanan itu. Nah, kemudian kemudian kita menunggu lagi selama sekitar 6 bulan, 7 bulan, atau 4 bulan, 5 bulan untuk banjir bandang berikutnya, begitu. Nah, dihitung, akhirnya ketemu. Nah, makanya orang-orang Mesir kuno kemudian memunculkan dua hal. Yang pertama itu adalah sistem teologi mereka, di mana banjir besarnya sungai Nil itu kemudian diasosiasikan dengan kelahiran dewa mereka, Osiris. Dan kemudian dewa Osiris hidup, kemudian mati, nanti kemudian dibangkitkan lagi sama Isis, istrinya. Kemudian begitu aja siklusnya terjadi seperti itu terus-terusan. Begitu. Nah, mereka juga kemudian menciptakan sebuah penanggalan. Jadi tahun baru orang Mesir kuno itu adalah tahun pertama kali mereka bercocok tanam, sekitar bulan September. Nah, jadi tahun baru untuk orang Mesir kuno itu adalah sesuatu yang sangat sakral, sangat penting, karena mengetahui kapan tahun baru itu berarti mengetahui kapan mereka bercocok tanam, sehingga mereka juga akhirnya mengetahui kapan mereka bisa panen dan kapan mereka bisa menimbun makanan mereka gitu. Jadi ini fokusnya adalah untuk kehidupan mereka. Itu di Mesir kuno. Nah, di Mesopotamia kuno kemudian memunculkan sistem yang bahkan jauh lebih kompleks dan lebih berpengaruh sampai dipakai oleh orang zaman sekarang, orang modern. Yaitu apa? Orang-orang Mesopotamia kuno berpikir bahwa dari musim panas, kemudian musim gugur, musim dingin, musim apa, dan seterusnya, itu ternyata siklus juga. Dan siklusnya itu adalah 366 hari. Bukan 365 hari, tapi 366 hari. Mereka berpikir-pikir, mereka ngotret-ngotret, kenapa ya harus 366 hari? Nah, ini sekali lagi pengetahuan ini penting untuk siklus mereka untuk bertahan hidup, siklus mereka untuk bisa bercocok tanam dan sebagainya. Oke? Nah, mereka kemudian berpikir, kenapa seperti itu? Dan kemudian mereka menyadari bahwa dalam 366 hari itu bulan purnamanya muncul 12 kali. Loh, 12 kali. Makanya mereka kemudian membagi dalam waktu 1 tahun 366 hari, dan kemudian dari itu muncul 12 bulan. Berarti setahun itu 12 bulan. Begitu. Oh, jadi setahun itu 12 bulan. Yeay. Nah, tetapi setelah muncul 12 bulan, mereka juga sadar bahwa ternyata untuk setiap bulan itu terdiri atas 30 hari lebih sedikit. Kemudian untuk 1 tahun 366 hari lebih sedikit, itu juga ternyata kelipatan angka 6. Ternyata 1 tahun juga 12 bulan kelipatan angka 6. Kok mereka berpikir semuanya berhubungan dengan angka 6? Maka kemudian memuncullah satu tradisi numerik yang menyebut bahwa angka 6 itu adalah angka yang suci.
Makanya misalkan orang-orang Kristen menyebut bahwa Tuhan menciptakan dunia dalam waktu 6 hari gitu ya, atau di dalam Al-Quran menciptakan semesta diciptakan dalam waktu 6 masa gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena misalkan latar kebudayaannya berasal dari Mesopotamia. Jadi angka 6 itu mereka menyadari bahwa ini adalah awal mula dari numerik di alam semesta gitu. Akhirnya kemudian mereka juga menggambarkan bahwa ternyata satu bulan itu 30 hari, satu hari itu adalah 12 jam, dan satu malam juga 12 jam. Satu jam itu 60 menit, satu menit itu 60 detik. Itu kenapa semuanya kelipatan angka 6. Makanya memunculkan juga akhirnya nanti 360 derajat untuk lingkaran. Dan inilah yang kemudian nanti dipakai sama orang Mesir kuno dan dipakai sama orang Yunani kuno setelah menghubungkannya dengan orang Mesir kuno. Jadilah rumus Pitagoras. Semuanya harus dikaitkan dengan 360 derajat, kan begitu ya. Nah, dari kelipatan angka 6 itu ada sesuatu yang ganjil, yaitu bahwa musim itu ternyata hanya 4, bukan 6. Kan itu gak bisa ya. Terus karena itu maka mereka pun harus menghasilkan sebuah kompensasi, yaitu bahwa dalam satu bulan itu harus ada 4 minggu begitu. Tapi biar seminggunya itu cocok dengan kelipatan angka 6, maka satu minggu itu adalah 6 hari. Tapi kan sisa 7 hari. Ya, nah yang hari ke-7 itu adalah Tuhan beristirahat. Maka hari ke-7 itu manusia juga harus beristirahat. Jadi manusia itu tidak boleh bekerja, tidak boleh ngapa-ngapain, karena Tuhan pun beristirahat pada hari ke-7. Begitu. Maka hari ke-7 itu disebut sebagai hari yang sangat-sangat suci. Maka ketika misalkan Portugis datang ke Indonesia, mereka membiarkan orang-orang Indonesia menyebut hari-hari itu dengan bahasa Arab. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu kan semuanya adalah bahasa-bahasa dari Arab gitu kan. Isnin, Salas, Arba gitu ya, Arba dan lain sebagainya. Nah, tapi orang-orang Portugis gak ikhlas kalau misalkan hari Minggu itu hari Ahad. Mereka menggantinya menjadi hari Minggu, Domingo, hari Tuhan. Karena apa? Karena hari itu adalah hari yang suci. Begitulah kurang lebih perhitungannya ini. Tapi yang jelas bagaimanapun orang-orang Mesopotamia pada waktu itu menganggap bahwa tahun baru itu sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral. Bahkan sebelum mereka mengetahui ada siklus 366 hari, mereka sudah tahu kapan tahun baru itu dimulai, karena mereka harus mengetahuinya untuk bisa mengetahui kapan harus bercocok tanam, kapan harus berburu, kapan harus bersembunyi dari banjir bandang dan lain sebagainya. Sementara di belahan dunia yang lain, orang Yunani kuno itu beda lagi. Orang Yunani kuno juga telah mendapatkan, karena orang Yunani kuno itu kebudayaannya berasal dari India kuno dan dari Mesopotamia kuno dan dari Mesir kuno. Mereka itu mengadopsi semuanya. Nah, orang-orang Yunani kuno juga telah memahami bahwa satu tahun itu terdiri dari 366 hari atau 365 hari dan seterusnya. Tetapi orang Yunani kuno itu tidak fokus pada bulan, tidak fokus pada bulan purnama. Sehingga mereka satu tahun itu bukan membagi menjadi 12 bulan, tetapi membaginya menjadi 10 bulan. Kenapa harus 10 bulan? Karena jari kita 10. Makanya perhitungan di seluruh dunia itu berhentinya sampai angka 10 kan, gara-gara ya jari kita cuma 10 gitu. Nah, orang Yunani juga sampai angka 10 saja, nggak sampai angka 12. Nah, kenapa? Ya karena mereka tidak membutuhkan bulan. Karena apa? Karena mereka itu tidak tergantung pada sungai, mereka bukan kebudayaan sungai, tanah mereka subur, tanah mereka vulkanis, dan kemudian mereka ada di pinggir-pinggiran pantai, sehingga mereka itu berinteraksi dengan bangsa yang lain. Jadi mereka tidak berpengaruh pada bulan, tetapi mereka sangat terpengaruh oleh musim. Nah, karena mereka itu berfokus pada musim itu, mereka kemudian menyebutkan bahwa titik terjauh matahari yang menyebabkan mereka sangat kedinginan itu harus benar-benar diperhatikan. Sebab kalau menjauh sampai puncaknya yang paling jauh di selatan, berarti itu dingin banget, mereka tidak boleh bercocok tanam. Tapi ketika matahari mulai bergerak lagi ke arah mendekati ke arah mereka, maka itu adalah sesuatu yang harus dirayakan. Nah, maka mereka merayakan tahun baru itu adalah titik awal ketika matahari mulai bergerak ke arah utara, itu mereka menyebutnya sebagai tahun baru, harapan baru, dunia baru, kehidupan baru, karena mereka akan bercocok tanam lagi dan mereka akan hidup lagi dengan limpahan cahaya matahari yang sangat menyegarkan. Begitu. Nah, mereka juga harus merayakan titik terjauh mataharinya yang biasanya seminggu sebelum titik balik matahari ke sini. Nah, itulah yang kemudian melahirkan hari Saturnalia, tanggal 23, 24, 25 Desember dan kemudian 1 Januarinya. Begitu. Nah, kenapa harus Januari? Ya, Januari itu orang Yunani kuno menyebut Januari itu Jan, kan 1.
Februari itu Feb 2 gitu. Nah, tapi karena 10 bulan, maka sebenarnya orang-orang Yunani itu misalkan bulan gini nih, bulan Oktober itu bulan keberapa? Barai menyebutnya bulan ke-10 kan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ke-10 kan. Nah, sebenarnya Oktober itu kan Okto itu kan 8. Kenapa ini jadi 10? Atau September. September itu kan artinya 7. Kan Sapta Marga, 7 marga, kan Sapta itu 7. Ini Sep itu 7, tapi kenapa ini jadi ke-9? Karena orang Yunani yang dulu itu, yang saya bilang, orang Yunani itu dulu cuma 10 bulan, tapi kemudian mereka mengadopsi kalender Mesopotamia yang jauh lebih canggih. Sejak kapan? Sejak zaman Romawi. Nah, itu ada 2 raja Romawi yang narsis banget. Yang pertama adalah Julius Caesar, yang kemudian Octavius Augustus. Nah, itu pengen dimasukin ke kalender itu. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, udah Juni itu Juli dan Agustus itu penambahan. Jadi 12 bulan, tapi di situ disisipkan. Makanya yang Oktober jadi loncat dari bulan ke-8 jadi bulan ke-10. Dan ini untuk memudahkan ritual-ritual mereka, karena ritual atau apapun kan enaknya tuh ngelihat bulan-bulan purnama tuh berapa kali gitu. Ini sama seperti kejadian di Cina. Cina itu kan tahun barunya itu sekitaran Januari Februarian kan, Januari Februarian. Nah, kenapa seperti itu? Karena Cina itu sama seperti orang Yunani, sama seperti orang Mesopotamia. Titik terjauh matahari musim dingin itu berarti dunia tuh mati gitu. Dingin banget, gak bisa ngapa-ngapain. Dunia tuh mati. Nah, titik awal itu adalah tahun baru kalau untuk orang Yunani. Tapi kalau misalkan orang Cina itu lebih realistis. Titik balik mataharinya itu bukan yang harus dirayakan, tapi ketika mereka masuk musim semi, ketika mereka sudah bersiap-siap untuk bercocok tanam. Nah, kapan musim semi itu terjadi? Dihitung 1 bulan setelah titik terjauh matahari itu terjadi. Jadi ketika mulai mendekat, baru itu disebut sebagai musim semi, mulai musim bercocok tanam. Kapan itu? Ditandainya dengan apa? Nah, ditandainya dengan bulan. Makanya kalender Cina itu matahari dan bulan disatuin. Makanya penetapan tahun barunya itu mirip sama penetapan Hijriah gitu. Agak susah-susah, nggak bisa diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Tapi misalkan tanggal segini dan tanggal segini, setiap tahun itu beda-beda secara masehinya begitu. Nah, tapi apapun itu, di situ menunjukkan bahwa tahun baru itu terkait dengan bagaimana orang-orang di masa lampau bisa bertahan hidup, menghadapi cuaca, menghadapi iklim, dan mereka harus memperhitungkan semuanya. Jadi bukan hanya terkait dengan agama, tetapi juga ini adalah harapan baru. Mereka harus benar-benar menciptakan harapan baru. Jadi pas orang-orang zaman dulu pas tahun baru, wah ini berarti harapan baru. Saya mau melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Kenapa mereka bisa merencanakan itu? Karena mereka sudah tahu bahwa siklusnya sudah aman, siklusnya mereka sudah ketahui, sehingga mereka bisa merekayasa masa depan. Mereka bisa memperbaiki sejarah. Dulu di tahun-tahun itu, pas musim ini saya nggak gini, pas musim ini di tahun ini saya akan melakukan sesuatu yang berbeda, yang lebih bagus, karena saya tahu musim terjadinya kapan. Gitu. Oke, berarti itu saja ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.